Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul model pembelajaran. Mohon izin Bapak Dr. Muhammad Andrena Gofar, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang model pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan modern menuntut pembelajaran aktif, kreatif, dan bermakna. Model pembelajaran membantu guru merancang pengalaman belajar yang lebih efektif. Pendidikan menjadi dasar utama dalam bentuk individu yang berkualitas, mampu beradaptasi, dan berkontribusi di masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara kita belajar juga harus berkembang mengikuti teknologi tersebut. Salah satunya hal penting buat meningkatkan kualitas belajar adalah penerapan model-model pembelajaran yang efektif dan relevan. Model pembelajaran bisa dibilang sebagai pendekatan sistematis yang dipakai dalam merencanakan dan menjalankan proses belajar. Model ini gak cukup cuma mengatur cara penyampaian materi, tetapi juga mengatur peran guru, siswa, dan lingkungan belajar di dunia pendidikan sekarang. Menurut saya, pendekatan tradisional kayak metode ceramah aja kayaknya belum cukup deh. Kenapa saya bilang begitu? Karena pembelajaran perlu lebih interaktif atau hubungan timbal balik antara dua pihak, atau lebih contohnya kita bisa lihat guru dan siswa saling berdiskusi, bertanya, dan memberi tanggapan. Yang kedua, partisipatif. Contohnya dalam kegiatan bermasyarakat, warga ikut berperan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Contohnya seperti gotong royong, kerja bakti, ya. Dan inovatif atau memiliki kemampuan untuk menciptakan ide atau cara atau sesuatu yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, guru yang inovatif akan menggunakan metode atau media belajar baru agar siswa semangat dan mudah memahami materi. Makanya banyak muncul model-model baru. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama, mengidentifikasi model pembelajaran. Artinya mengenali dan memahami berbagai jenis atau tipe model pembelajaran yang umum digunakan dalam di dunia pendidikan, seperti model pembelajaran langsung, komparatif, berbasis proyek, berbasis masalah, dan lain-lain. Tujuannya supaya kita tahu ragam pendekatan yang bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menganalisis karakteristik dan prinsip dasar di setiap model. Berarti mempelajari ciri khas, komponen, serta landasan teori tiap model pembelajaran. Dan selanjutnya, ketiga, menjelaskan aplikasi praktis dan tantangan. Maksudnya menggambarkan bagaimana model pembelajaran tersebut diterapkan secara nyata di kelas, termasuk langkah-langkah pelaksanaannya, peran guru, siswa, serta hambatan atau kendala yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi pilihan model, yang berarti memberikan saran atau pertimbangan dalam memilih proses pembelajaran yang paling tepat berdasarkan kebutuhan, karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan kondisi lingkungan belajar. Selanjutnya, konsep besar model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka sistematis untuk merancang pembelajaran, mengorganisasikan pengalaman belajar, dan mencapai tujuan belajar.
Secara sederhananya, model pembelajaran berfungsi sebagai panduan atau pedoman bagi guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan karakteristik murid-muridnya. Contohnya, kita bisa cari tahu apa yang disukai murid-murid kita. Selanjutnya, fungsi model pembelajaran. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama panduan dan perencanaan, yang kedua mengarahkan strategi dan metode, yang ketiga menjembatani teori dan praktik, dan yang terakhir evaluasi aktivitas. Selanjutnya, komponen utamanya. Ada beberapa komponen utamanya, yaitu tujuan pembelajaran, tujuan kita untuk mengajar. Yang kedua, kegiatan belajar, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengajar. Yang ketiga, media dan sumber tempat, ya begitulah. Yang keempat, lingkungan, dan yang terakhir, evaluasi. Selanjutnya, klasifikasi model pembelajaran. 3 rumpun utamanya, yaitu model pribadi, yang kedua model interaksi sosial, dan yang ketiga model perilaku. Model pribadi bisa dilihat, kita fokus pengembangan diri dan refleksi. Contohnya Piaget dan Brunner. Selanjutnya interaksi sosial, kita bisa fokus kolaborasi dan komunikasi. Contohnya comparative learning, problem based learning, external learning. Atau kita bisa contohkan seperti kerja kelompok. Selanjutnya model perilaku. Fokus perubahan perilaku dan dapat diamati. Contohnya direct instruction, drill and practice, dan mastery learning. Mungkin dari saya cukup segitu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Model perilaku fokus perubahan perilaku yang dapat diamati. Contoh delay disjustion plan operasi master ini. Model pelajaran ini mereka berubah dari melalui bertanya, observasi, dan eksperimen. Tahapan observasi hipotesi rata kesebelah. Model ini menunjukkan antara teori dan dunia nyata. CTN memiliki beberapa komoditas kolektivisme siswa membangun perjalanan ya sendiri. Injuin berkat bertahan melalui proses bertanya dan berarti. Unit membiasakan siswa membuat melalui bertanya. Unit belajar bersama dalam komunitas. Video berdiskusi hasil belajar yang sudah dicapai. Model pembelajaran berbasis masalah PBL. Siswa memecahkan masalah nyata. Tahap identifikasi masalah, evaluasi solusi, evaluasi problem masih dialih
PBL atau belajarlah berbasis masalah. Bulan ini berjanji siswa membicarakan masalah nyata yang ada di sekitar mereka. Tahapan dalam PBL berbentuk pertama bercertifikasi masalah, yang kedua penunjukan evaluasi, yang ketiga menemukan solusi alternatif, berevaluasi hasilnya. Dan belajarlah kombinatif, siswa belajar dalam kelompok kecil dengan tanggung jawab belajar untuk mencapai tujuan belajar. Contoh kisah Imai dan Lople hai tôi chính hi. Bulan ini berbuka kerjasama, komunikasi, dan hemati sosial atas siswa. Bulan bagikan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan pendidikan, pendidikan partisipasi dan partisipasi siswa. Bulan inovatif kehidupan raih berbasis otak dan emosi. Belajarlah tematik lintas bidang ilmu. Portofolio nilai proses jangka panjang. Evaluasi bulan pembelajaran. Identitas tapi butuh waktu. PBN kolaboratif tapi kompetitif, sosial tapi bisa pasif. Iklim berani tapi perlu sumtasi. Strategi memilih bulan bertempatkan satu tujuan belajar, yang kedua karakteristik siswa, yang ketiga sumber daya, yang empat kota sekolah, yang kelima kompleksitas materi, tetangga dan solusi. Tetangga seperti ukrahnya pelatihan juru, keterbatasan fasilitas, dan kesiapan siswa. Solusinya berkata pelatihan juru, dukunnya kepentingan sekolah, serta perkembangan bulan pembelajaran yang inovatif dan fleksibel. Kesimpulan dan rekomendasi bulan pembelajaran adalah formasi strategi memberikan cambukan perbelanjaan bulan sesuaikan dengan konten dan evaluasi terus berterus. Terima kasih.